Selamat malam bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kini kita telah memasuki minggu sengsara yang kelima. Tinggal seminggu lagi kita ada di minggu sengsara ke-6 dan tinggal menghitung hari. Kita akan masuk pada hari Jumat Agung. Kita akan menghayati bagaimana kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Ia rela datang ke dalam dunia. Ia memberikan kasih-Nya, membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan nyawanya, menggantikan kita di kayu salib. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Markus pasal 15 menghentar kita di minggu sengsara yang kelima ini, menceritakan bagaimana Yesus ada di hadapan Pilatus. Mungkin kita akan bertanya-tanya mengapa Yesus harus ada di hadapan Pilatus. Sejak awal pelayanan Yesus, rupanya ada ungkapan yang biasa orang Jawa bilang, di mana ada semut, di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Rupa-rupanya di mana ada Yesus, sudah barang tentu ada orang banyak yang berbondong-bondong untuk datang melihat, mendengar, bahkan pun menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Mendengar khotbah Yesus, melihat Yesus mengadakan kesembuhan bagi orang-orang banyak. Di antaranya yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat, orang yang kerasukan setan dapat dilepaskan, orang yang mati sekalipun dapat dibangkitkan. Sehingga banyak sekali orang ingin melihat dan menyaksikan apa sesungguhnya yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga saudara-saudara, nama Yesus semakin digaungkan, diberitakan sampai ke segala penjuru dan lorong-lorong sempit yang menjangkau seluruh keberadaan manusia. Sementara itu di lain pihak ada orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai imam-imam kepala, sebagai tua-tua dari bangsa Yahudi. Mereka ternyata dalam pelayanan yang mereka lakukan, orang lebih memilih apa yang dilakukan oleh Yesus ketimbang apa yang dilakukan oleh tua-tua, para imam-imam rasuli, bahkan pun yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Nah, pengakuan terhadap Yesus mendapat tempat istimewa di hati para pengikutnya. Sedangkan untuk imam-imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat, tidak ada lagi bagian yang tersisa untuk mereka. Semuanya untuk Yesus. Mengapa demikian? Ternyata saudara-saudara, pelayanan Yesus yang penuh simpati menyentuh hati segala lapisan masyarakat, mulai dari kaum atas, orang-orang terhormat, orang kaya, sampai segenap orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin, janda dan duda. Pelayanan Yesus masuk ke segala bidang kehidupan manusia. Nah, di tangan Yesus mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berdosa dipulihkan, yang terhilang dicari, yang terabaikan dirangkul erat di dalam dekapan kasih-Nya. Sehingga saudara-saudara, orang banyak semakin bersemangat. Mereka berbondong-bondong untuk mencari Yesus. Sedangkan yang mencari para imam, kepala dan sekutunya seakan-akan sudah tidak ada lagi. Nah, ancaman terhadap popularitas, harga diri, kehormatan ternyata menjadi sebuah pemicu timbulnya kecemburuan dari para imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat terhadap Yesus. Semakin banyak orang mengagumi Yesus, semakin sedikit orang datang kepada imam-imam kepala dan tua-tua serta ahli-ahli Taurat dengan membawa pujian, rasa hormat dan sanjungan.
Sehingga hanya ada satu jalan yang memudahkan untuk mempertahankan semua yang diambil oleh Yesus dari mereka, yaitu bermufakat untuk membunuh Yesus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, begitu kejam, begitu menakutkan ternyata orang yang menyimpan dendam. Yang orang pelajari minggu lalu, ternyata orang yang simpan dendam, hidupnya tidak akan pernah berbahagia. Hidupnya tidak akan pernah bersuka cita. Hidupnya tidak akan pernah merasakan ucapan syukur. Itu terbukti ketika Yohanes Pembaptis dia mengkritik Raja Herodes, ternyata Herodias dia marah. Dari amarah dia akhirnya simpan dalam diri, lama-kelamaan menjadi dendam dan akar pahit. Nah, kalau nyandak terlampiaskan, dia rasa siksa diri. Sehingga apa yang terjadi? Orang tahu bersama bahwa dia suruh supaya Yohanes Pembaptis itu dibunuh lewat anak dari Herodias. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, semakin lama orang menyimpan dendam, semakin lama orang menyimpan amarah, semakin lama orang menyimpan iri dan dengki, semakin lama itu pula kehidupan mereka akan digerogoti lewat ketidaksenangan, ketidakberuntungan. Kemakmuran tidak akan menjadi bagian hidup mereka. Keberuntungan tidak akan pernah mereka rasakan. Terlebih kebahagiaan yang seutuhnya yang Tuhan hendak hadirkan dalam kehidupan kita manusia. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pemufakatan gelap ini mengarah pada satu teriakan, salibkan dia. Mungkin jika ada di antara kita yang hidup pada saat itu, mungkin juga akan ada di antara kita yang mau mengatakan dan menyatakan salibkan dia. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ayat 10 berkata, ia dalam hal ini Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Dorang mangiri Pak Yesus. Pikiran yang jahat dan hati yang dikuasai kegelapan telah membuat mereka lupa akan jati diri mereka dan identitas mereka sebagai imam kepala yang punya peran dan fungsi untuk menuntun umat bertindak benar dan adil. Ternyata dendam, iri dan dengki akan membuat kita melupakan jati diri dan identitas kita. Kadangkala karena torang marah pak orang, torang senak mampu kendalikan diri. Kadang-kadang dong bilang, hei sadar ngana pelsus, hei sadar ngana komisi, sadar ngana sebagai orang tua harus kasih contoh dan teladan. Apalagi kebanyakan yang terjadi bagi suami istri. Ketika ada kesalahpahaman di antara keluarga, tidak menutup kemungkinan ada yang saling caci maki, ada yang saling bicara yang so nyandak pantas untuk diucapkan sebagai suami dan istri. Sehingga kadangkala pagi bakalai dong semua lupa, malam semua sama-sama tidur. Dan sopi bilang apa stopa itu suami, so bilang apa stopa itu istri. Ataupun begitu kepada orang tua, anak-anak kepada orang tua. Menganggap diri bahwa orang kok orang tua sayang, jadi biar dia orang mau bilang apa pak orang tua. Malahan ada tuh anak-anak sampai babilang ngana, pak orang tua. Memang budaya orang di sini rasa geli kalau dengar itu anak-anak sebenarnya. Iyo ngana nih, awas ngana. Berikut suruh-suruh pak kita le. Padahal ada bicara dengan orang tua. Di manakah letak hormat kita kepada orang tua yang sudah melahirkan kita? Di manakah letak penghargaan kita kepada orang tua yang sudah mendidik dan membesarkan kita? Sangat perlu dan penting bagaimana kita memahami identitas diri kita ini sebagai pengikut Kristus.
Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Pilatus sudah tahu hal ini, mengapa ia tidak tegas dalam mengambil sebuah keputusan? Malah ia menyerahkan Yesus disesal, dicambuk berulang-ulang sampai tubuhnya berdarah, dan kemudian menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Sementara itu, ada seorang pendosa yang luar biasa dalam setiap perilakunya, yaitu Barabas. Dikatakan pemberontak, pembunuh. Rupa-rupanya mereka menyamakan Barabas dan Yesus. Namun sesungguhnya nyata benar bahwa orang-orang yang berpikiran picik, licik yang melakukan semua itu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pertanyaan sederhana, mengapa teriakan itu lebih menghendaki Barabas dibebaskan, padahal semua tahu bahwa ia seorang pembuat keonaran yang keji dan tidak berbelas kasih? Di mana kebenaran yang dijunjung tinggi kalau ternyata pilihan itu harus berhenti pada satu keputusan, yaitu salibkan Yesus. Pontius Pilatus sebagai pejabat Romawi yang bertugas menengahi permasalahan ini tidak dapat memberi keputusan yang adil karena terdesak oleh teriakan orang banyak yang sudah diprovokasi oleh para imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran itu akan hilang manakala cerita bohong, cerita yang tidak benar jika diulang-ulang, seakan-akan itu akan menjadi sebuah kebenaran. Sehingga yang kali biar nyandak betul tuh cerita, Maria kemarin, orang so bagikan. Orang yang melihat yang pertama, ndak betul sto ini. Kemudian yang kedua, ndak betul ini. Markus ketiga, keempat, Pelia buka semua di Lambetura lah, buka di mana lah. Semua so posting itu. Pasti orang akan berpikir, betul kutu ini no. Nih kok di setiap postingan ini yang keluar berarti betul. Padahal sesungguhnya berita itu adalah berita yang tidak benar. Nah, yang menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang mempunyai identitas di dalam Tuhan, mari torang telah benar-benar apakah berita ini benar-benar atau hanya kebohongan, atau fitnah, atau hanya cerita, atau hanya bicara-bicara, kalau Alkitab dia bilang omong kosong, cerita-cerita bohong, tidak benar. Dan kalau torang tak masuk di situ, torang pun sudah menjadi orang-orang yang sepersekutuan dengan mereka. Yaitu apa? Suka menyebarkan berita bohong. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan nak suka torang jangan menyebarkan berita kebohongan. Tuhan nak suka orang mau melakukan hal-hal yang demikian. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pada ayatnya yang ke-11 dikatakan, tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Ternyata sobaku panas memprovokasi orang lain untuk membenci sesama. Nah, hal ini nyandak bagus for torang pehidup, nyandak mendatangkan berkat for torang pediri, bahkan pun keluarga. Untuk itu janganlah torang jadi penghasut, tetapi marilah torang menjadi pembawa berkat dimanapun kita pergi dan berada. Maka hati nurani Pilatus tertutupi oleh kepentingan orang banyak. Ia pasrah pada yang dipilih orang banyak, meskipun hal itu salah. Orang yang salah dibela dan dibebaskan, sedangkan orang yang benar disalahkan dan dihukum. Saudara-saudara, mungkin kita akan bertanya, ada apa sebenarnya? Kenapa hal ini terjadi? Nah, ternyata ambisi yang tidak terkendali, arogansi, kesombongan, iri hati, takut kehilangan kuasa dan jabatan, serta kebencian telah mengalahkan keadilan dan kebenaran. Kebenaran menjadi pudar karena kepentingan, dan dia, Yesus yang benar dan tidak bersalah, menjadi yang tertuduh dan tersalib. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan,
begitu memprihatinkan kehidupan manusia saat itu. Mereka yang awalnya berkata Hosiana bagi Yesus, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus dieluk-elukan. Tapi ternyata di antara orang-orang itu mereka pun berkata, salibkan dia. Jika kita melihat ke masa sekarang, belajar dari firman Tuhan, mungkin di antara torang yang berkata bahwa torang mau torang hidup dipersembahkan untuk Tuhan. Torang mau segenap apa yang ada pada orang dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi nyatanya dalam setiap tolak pikir kita, dalam setiap perkataan kita, bahkan perbuatan kita, kita menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Torang bilang torang mesti baku-baku baik. Torang mesti saling mengampuni. Mar, coba tengok ulang datang lihat pada orang hati. Ini boleh tak salah sedikit tu tetangga, torang mau cerita. Ini boleh tak salah sedikit tu di sebelah ada pakai talebe. Mungkin talebe panjang atau talebe pendek. Torang mau cerita. Torang suka melihat selumbar di mata orang lain, tapi kita melupakan balok yang ada di mata kita sendiri. Sehingga apa? Torang sadar diri. Sadar diri. Karena ternyata kadangkala torang menggunakan kata mengasihi, mengampuni, tapi nyatanya kita tidak mampu melakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita saat ini adalah kebenaran meredup demi kepentingan. Belajar dari firman Tuhan ini, mari kita sebagai umat Tuhan terpanggil untuk berkata benar di atas kebenaran dan berani menolak ketidakbenaran. Kapan dan dimanapun suara kenabian harus dikumandangkan, sekalipun konsekuensinya sering dibenci, diasingkan, dicela, dianiaya, ditolak, dibohongi, dan banyak cara yang dilakukan untuk melukai orang-orang yang akan menyatakan kebenaran. Termasuk dalam pertemanan. Orang yang semula berkawan dapat menjadi lawan, dan sebaliknya yang lawan boleh menjadi kawan. Seperti ungkapan yang sering kita dengar, ternyata di dunia ini tidak ada musuh atau teman yang sejati. Tetapi yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Setiap orang mempunyai kepentingan, dan kepentingan yang mengutamakan kepentingan bersama mendatangkan keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Tetapi bila kepentingan pribadi yang diutamakan, maka akan menimbulkan ketidakadilan dan dapat memudarkan dan mengalahkan kebenaran. Ternyata banyak orang menggunakan kepentingan untuk memuaskan diri sendiri. Karena dia marah tuh A, dia pergi pas sebelah, dia mau backing supaya sama-sama mau marah tuh A. Itu sikap yang tidak bagus. Itu perilaku yang tidak baik. Apalagi kalau dia punya grup, cuma satu yang marah, dia semua bilang PDP grup, kita kok gak suka tuh ini. Pada akhirnya nih grup ini semua marah pada satu orang. Padahal tidak ada sangkut paut antara satu dengan satu yang ada. Sehingga kalau torang semua begitu, mau jadi apa? Torang sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai persekutuan yang percaya kepada Tuhan. Mari berhenti jo, torang ja baku marah. Berhenti, torang ja baku saling menjatuhkan. Torang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ator torang pe iman, ator torang pe pribadi, dan tanyakanlah ke dalam diri kita apa yang sudah kita buat Tuhan. Apa yang sudah kita backing buat Tuhan. Karena ada sebuah lagu bilang, jangan jaba sandiwara. Kalau manusia gak boleh basandiwara, Mar, jangan basandiwara Pak Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Untuk itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari dalam minggu-minggu sengsara ini kita diajar, kita diajak bagaimana kasih Allah yang sungguh Ia nyatakan dalam hidup kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Kita tinggalkan setiap hal-hal yang tidak benar. Torang tinggalkan hal-hal yang
menurut orang cemar. Dan lakukanlah yang baik di mata Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan senantiasa menerima kita yang mau kembali kepada Tuhan, yang mau bertobat kepada Tuhan, yang mau sungguh-sungguh di jalan Tuhan. Niscaya sukacita, damai sejahtera yang Allah siapkan dan telah Ia berikan kepada kita akan terang nikmati dalam kehidupan kita setiap hari. Usaha kerja kita akan berhasil, cita-cita kita akan terwujud. Harapan di dalam Tuhan senantiasa akan kita rasakan dalam hidup kita. Tuhan pasti menolong torang semua, Tuhan pasti memberkati torang semua. Amin.